Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam bentuk jurnal mono. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini untuk di sekolah atau lingkungan asal Anda? Mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak secara umum sudah saya terapkan sejak modul pertama, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantoro serta menerapkan pembelajaran yang merdeka bagi siswa di dalam kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Saya berusaha menginfluence rekan guru yang ada di sekolah dalam komunitas praktisi untuk lebih mengenal tentang apa itu guru penggerak. Dan lagi, hal ini sudah masuk di modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seringkali kita sebagai pendidik dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut apakah merupakan dilema etika ataupun merupakan rujukan moral. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan rujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut apakah merupakan dilema etika ataupun merupakan rujukan moral. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan rujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini nantinya saya akan bagikan kepada rekan-rekan guru dan teman sejawat di SD Negeri Celuk 2 Ngukur dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu kelompok KKG, komunitas praktisi, yang dibuat dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi guru. Pertemuannya biasanya dilakukan 2 kali dalam sebulan. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas teman guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan rujukan moral. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Dan untuk mengetahui, kita dapat melakukan langkah-langkah awal untuk identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah
benar dilema etika ataupun rujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Dengan langkah-langkah yang pertama adalah saya harus mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, menganalisis siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar salah dengan 5 pengujian: uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan. Selanjutnya, menganalisis benar salah, prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat kembali keputusan, dan refleksikan. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai hari ini, Selasa, 19 April 2022, yang akan saya mulai dari diri saya pribadi, lingkungan terkecil yaitu kelas, kemudian lingkungan sekolah, dengan memulai menganalisis permasalahan yang terjadi. Saya akan menerapkan langkah-langkah pribadi, lingkungan terkecil yaitu kelas, kemudian lingkungan sekolah, dengan memulai menganalisis permasalahan yang terjadi. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada dalam modul ini. Jadi, mulai saya mendapatkan ilmu, maka saya akan mencoba mempraktekkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, sangat merasa terbantu dengan adanya materi modul 3.1. Sebab dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan dilema, tapi belum bisa memanage sebuah keputusan dengan baik. Terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Melalui semua materi yang telah dipelajari dari modul, sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif, sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Hal itu dilakukan juga untuk mempermudahan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Saya akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah, tentunya kepala sekolah,
rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal mengukur efektivitas ini saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah, tentunya kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan ataupun tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah. Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak ataupun dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar, sehingga tidak merugikan salah satunya. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat sebuah keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktekkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu institusi pendidikan, dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Ketika dilema etika datang dan harus kita hadapi, maka kita akan selalu ada nilai antara dua pihak ataupun dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar, sehingga tidak merugikan salah satunya. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat sebuah keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktekkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu institusi pendidikan, dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Ketika dilema etika datang dan harus kita hadapi, maka kita akan selalu ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya, namun bertentangan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, serta suatu penghargaan akan kehidupan. Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harusnya menyadari bahwa di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa untuk unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku dalam memutuskan situasi dilema etika.
karena ini bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi suatu kejadian. Artinya, ada benarnya kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran, namun ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu. Demikian jurnal monolog saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.